Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita doakan doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita doakan doa pembangunan. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami, Bunda Gereja, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan puji syukur 530. Nyanyian baru, Angkatlah. Nyanyian baru, angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Selamat pagi saudara-saudari
segenap umat keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming ini. Kita kembali berjumpa dalam Ekaristi Kudus untuk mensyukuri segala anugerah Allah yang senantiasa Ia nyatakan bagi kita masing-masing dalam tugas perutusan kita pula masing-masing. Lewat Ekaristi Kudus ini, sembari pula kita memohon agar pertolongan dan tuntunan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini, agar kita sungguh mampu menjadi saksi-saksinya, mewartakan kabar sukacita, sehingga semakin banyaklah orang mengenal Allah. Dan juga kita ingin bersyukur bersama dengan Pastor Stefanus Fani Manengkei, MSC, yang hari ini merayakan ulang tahun imamatnya. Juga kita ingin memohon rahmat keselamatan bagi Wi Cek Chia, beberapa tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan kita juga berdoa bersama dengan Bapak Robert Gani dan Christina Ihan yang menjalani kehidupannya dengan segala pekerjaan dan usaha-usahanya dalam hidup keluarga, senantiasa dituntun, dilindungi oleh Tuhan, agar boleh menjalani kehidupan dengan baik, sehat selalu, dan juga dengan semangat tetap menjadi saksi dalam seluruh kehidupannya. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, penuhilah kami dengan semangat iman yang merasul, mewartakan di tengah-tengah masyarakat kami, dan sudilah Engkau menunjukkan dirimu sebagai Bapa semua orang. Tuntun sertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, agar kami semakin berani dan mampu menjadi saksi-saksi-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pastor Stefanus Fani Manengkei, yang merayakan ulang tahun imamatnya. Engkau telah memilihnya dari tengah-tengah umat untuk Engkau utus juga melayani umat-Mu. Berkatilah kiranya dalam seluruh kehidupannya, dalam pelayanan-pelayanannya, agar semakin mampu mewartakan kebaikan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, dan menghantar umat-Mu untuk semakin mengenal dan menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan masing-masing. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara kami, orang tua kami, Wi Cek Chia, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya Engkau sungguh melimpahkan rahmat keselamatan baginya, agar dapat mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi anak-anak, cucu-cucu yang ditinggalkan
Bagi anak-anak dan cucu-cucu yang ditinggalkan, kiranya Engkau pula yang senantiasa menuntun mereka, mendampinginya dalam seluruh kehidupannya, dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan serta pelayanannya. Juga kami memohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau juga tetap mendampingi saudara kami Bapak Robert Gani dan Ibu Christina Iham dalam seluruh kehidupan mereka. Semoga mereka tetap sehat dan juga dapat melaksanakan seluruh tugas perutusannya dalam hidup keluarga, dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan moga-moga semuanya dapat mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Refren, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refren, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Refren, pujilah Tuhan, hai segala bangsa.
Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita dalam Injil masih mendengarkan bagaimana Yesus berbicara tentang domba-domba yang percaya atau yang tidak percaya. Dua hal ini ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil ketika orang-orang Yahudi masih terus mempertanyakan apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Mereka menuntut agar Yesus dengan terang-terangan mengatakan, "Akulah Mesias." Tetapi Yesus justru menunjukkan kepada orang-orang Yahudi ini tentang apa yang Yesus telah lakukan dalam seluruh perutusannya. Yesus semakin memperjelas bahwa pekerjaan-pekerjaan yang telah ia lakukan dalam nama Bapa, itulah yang sesungguhnya sungguh menjadi saksi tentang Yesus sendiri. Karena itu Yesus meminta agar mereka percaya, tetapi rupanya orang-orang Yahudi tidak percaya dengan segala tindakan, segala perbuatan, segala pekerjaan-pekerjaan Yesus yang telah dilakukannya
dalam nama Bapa. Dan karena itu Yesus menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak termasuk di dalam kawanan domba-dombanya. Mereka tidak percaya. Mereka ingin terus-menerus meminta kepada Yesus agar Yesus mengatakan, "Akulah Mesias." Dan Yesus menegaskan bahwa mereka bukanlah domba-dombanya karena mereka tidak mau percaya. Dan Yesus menegaskan bahwa domba-dombanya adalah mereka yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suaranya, mau mengenal Yesus, dan mau mengikuti Yesus. Mereka yang percaya adalah mereka yang sungguh dapat melihat dan dapat mengalami bahwa Yesus sungguh memberikan hidupnya, dan kehidupan yang kekal itu diberikan kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya sungguh mau menerima kehidupan kekal itu. Bahkan dikatakan kehidupan itu tidak ada yang dapat merebutnya. Tidak ada siapapun yang dapat merebutnya kembali ketika Tuhan dan Yesus dan Bapa telah memberikannya. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, yang mempunyai kuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal itu bagi siapa yang sungguh mau mendengarkan suaranya, yang mau mengikuti Dia. Dan itulah yang ditunjukkan pula dalam bacaan pertama oleh para rasul dan juga murid-murid Stefanus dan kawan-kawannya yang terus-menerus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, meskipun mereka begitu lamban untuk menerima pewartaan-pewartaan ini. Para murid tetap dengan setia mewartakan dan menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus, dan dikatakan semakin banyaklah orang yang percaya. Semoga lewat sabda Allah ini kita pun sungguh semakin dikuatkan untuk terus mau memberikan kesaksian dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing dalam kondisi apapun, dan kita dituntut untuk terus-menerus mau percaya dan mengikuti Kristus. Agar dengan demikian ketika kita memberi kesaksian dalam kehidupan kita, kita sungguh diberikan pula kekuatan dan kekuasaan, sehingga banyak pula lah orang semakin percaya kepada Allah. Mari kita satukan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan, Tuhan ambil hidupku, 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku
hanya mengagungkanmu dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau membahagiakan kami dengan misteri Paskah Putramu. Kami mohon semoga karya penebusanmu menjadi pokok sukacita abadi bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa teristimewa pada masa Paskah ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus,
dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hambamu Wicekcia, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga penjempuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Mari kita doakan, mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, tumpuan harapan kami, Engkau telah berjanji akan menganugerahkan hidup luhur melalui sabda janji-Mu. Semoga kami siap sedia memberi kesaksian tentang harapan yang sudah dinyatakan di dalam hati kami masing-masing. Dan semoga kami Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam seluruh perjuangan hidup kami sepanjang hari ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Kita nyanyikan sebagai lagu penutup Hail Yes. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya.